Halo sahabat cerita Momo, apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai cerita yang penuh inspirasi dan pelajaran hidup kali ini, jangan lupa ya untuk like dulu videonya, subscribe channel cerita Momo, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan tulis nama kamu, asal kota, dan kata hadir. Biar kita semua tahu siapa saja sahabat cerita Momo yang setia menonton setiap hari. Hari ini, aku akan membawakan cerita yang judulnya Aduh, ini beneran bikin emosi naik ubun-ubun. Mertuaku dan pelakor tega kerja sama curi uang 1 miliarku untuk liburan mewahnya. Dan tertawa seolah aku tidak tahu. Langsung ku balas perbuatan mereka. Ku buat dia menangis di bandara saat pulang liburan. Oke, kalau sudah siap, yuk kita langsung masuk ke cerita yang pastinya bikin emosi campur aduk ini. Pukul 7 pagi, matahari pagi menyusup dari jendela, menyinari sepeta kecil ruang tamu di sebuah kontrakan sederhana. Anggi, 28, sedang asyik menekan pena digitalnya di atas layar tablet. Garis-garis desain grafis yang rumit tercipta di bawah sentuhan jarinya yang lincah. Di sampingnya, segelas teh hangat mengepul, menemani kesibukannya sejak subuh. Rambutnya diikat asal-asalan, menunjukkan betapa fokusnya dia pada pekerjaannya. Anggi bukan hanya seorang desainer lepas, dia adalah seorang pejuang. Sejak menikah dengan Raka, 30, setahun yang lalu, hidupnya berubah menjadi misi tunggal, mengumpulkan uang untuk rumah impian. Anggi, sudah jam segini masih kerja? Suara Raka yang serak terdengar dari kamar. Ia keluar dengan kaos oblong yang sudah lusuh, menguap lebar. Raka tidak seambisius Anggi. Baginya, hidup cukup dinikmati saja, tidak perlu terlalu dikejar. Sikap ini seringkali membuat Anggi jengkel, tetapi ia selalu mencoba bersabar. Bentar lagi, Mas. Tinggal sentuhan akhir. Ini klien dari luar negeri, jadi harus selesai pagi. Jawab Anggi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Kamu sudah bangun? Ayo sarapan, aku buat nasi goreng. Raka hanya mengangguk malas. Ia mengambil ponsel, duduk di sofa, dan mulai menggulir layar. Anggi melirik sekilas, melihat Raka yang sudah tenggelam dalam dunia maya. Hati Anggi sedikit mencelos. Terkadang, ia merasa berjuang sendirian. Namun, ketika melihat foto rumah minimalis di ponselnya, semangatnya kembali membara. Rumah itu adalah tujuan mereka, bukti dari semua pengorbanan yang mereka lakukan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Anggi mengirimkan file desainnya, lalu tersenyum puas. Uang yang dia dapatkan kali ini lumayan besar. Anggi bergegas ke dapur untuk menyiapkan nasi goreng. Saat sedang memasak, ia mendengar Raka berbicara di telepon dengan suara pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Ya, sebentar lagi, aku lagi sarapan. Kamu jangan khawatir, semuanya beres kok, bisik Raka. Uang aman, kamu siap-siap aja. Anggi mengerutkan dahi. Sejak kapan Raka punya rahasia darinya? Siapa yang dia ajak bicara? Anggi mencoba mengabaikan kecurigaan itu. Mungkin hanya teman kantor. Tapi hatinya tidak tenang. Sore harinya, saat Anggi sedang memeriksa saldo rekening tabungan mereka, sebuah angka mengejutkannya. Saldo mereka sudah mencapai 1 miliar rupiah lebih sedikit. Anggi tersenyum haru. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ditambah dengan sedikit tabungan Raka. Uang ini adalah kunci menuju rumah impian mereka. Ia memikirkan kejutan untuk Raka, ingin memberitahunya bahwa sebentar lagi, mereka bisa mulai mencari rumah. Namun, Anggi tidak jadi bicara. Suasana di rumah semakin aneh. Raka sering menerima telepon di luar, dan jika Anggi bertanya, ia hanya menjawab singkat. Ia juga lebih sering merapikan diri, menggunakan parfum, dan tidak lagi malas-malasan. Anggi tahu, ada sesuatu yang berubah. Mas, besok libur kan? Kita lihat-lihat rumah di internet yuk, ajak Anggi dengan penuh semangat saat mereka sedang makan malam. Raka terlihat terkejut. Nggak bisa,
Nggi, besok aku ada urusan mendadak sama teman. Penting banget. Penting banget sampai ngalahin impian kita? Tanya Anggi, suaranya sedikit kecewa. Ya pentinglah, jawab Raka gugup. Aku janji, setelah urusan ini beres, kita langsung cari rumah. Oke. Anggi mengangguk, mencoba untuk percaya. Tapi firasat buruk terus menghantuinya. Keesokan harinya, Raka pergi sejak pagi. Anggi hanya bisa menatap punggung suaminya dari balik jendela. Hatinya dipenuhi rasa khawatir. Ia memutuskan untuk menghibur diri dengan membersihkan rumah. Saat sedang merapikan lemari Raka, ia menemukan sebuah tiket pesawat dan slip penarikan ban. Matanya membelalak. Nama Raka tertera jelas, dengan tujuan ke sebuah negara di Eropa. Dan yang lebih mengejutkan, slip penarikan itu menunjukkan penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening mereka beberapa hari yang lalu. Tangan Anggi gemetar. Pikirannya kosong. Ia segera berlari ke meja kerjanya, menyalakan laptop, dan membuka aplikasi M-Banking mereka. Dengan napas tertahan, ia melihat saldo mereka. Angka yang seharusnya berjumlah miliaran kini nyaris kosong. Hanya tersisa sisa-sisa penarikan yang tidak habis. Air mata Anggi jatuh. Bukan hanya uangnya yang hilang, tetapi juga kepercayaannya. Seluruh jerih payahnya, impiannya, semua hancur dalam sekejap. Di tengah kekecewaan itu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi Instagram masuk. Itu adalah akun Ibu Maya, mertuanya. Anggi membuka notifikasi itu dan hatinya hancur berkeping-keping. Ada foto Raka, Ibu Maya, dan seorang wanita asing yang cantik. Mereka tersenyum lebar, memamerkan koper-koper mahal dan pakaian mewah. Tag lokasi mereka berada di salah satu resort termewah di Eropa. Liburan impian yang baru kesampaian. Begitu bunyi captionnya, dengan emoji tertawa. Anggi menatap foto itu. Raka yang dia kenal tidak pernah tertawa lepas seperti itu bersamanya. Senyum mereka, tawa mereka, semua tampak sangat bahagia. Dan Anggi sadar, tawa itu adalah tawa di atas kehancurannya. Anggi mematung di depan laptop, matanya menatap tajam ke layar, seolah ingin menelan setiap piksel dari foto yang diunggah mertuanya. Di sana, di sebuah resor mewah di Maladewa, tempat yang selalu Anggi impikan, terpampang Raka, Ibu Maya, dan seorang wanita asing. Wanita itu memiliki rambut coklat panjang dan senyum yang terlalu lebar, nyaris terlihat sombong. Di samping Raka, ia melingkarkan lengannya dengan mesra. Pemandangan itu bagaikan pisau yang merobek-robek hati Anggi. Tidak, ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang pengkhianatan finansial yang sudah direncanakan. Anggi merasa darahnya mendidih. Tawa di wajah mereka di foto itu terasa seperti ejekan langsung untuknya. Mereka tidak hanya mencuri uang hasil jerih payahnya, tapi juga tertawa di atas penderitaannya. Tangan Anggi gemetar saat ia mulai membuka setiap foto di akun Instagram Ibu Maya. Satu persatu, foto-foto itu menunjukkan betapa mewahnya liburan mereka. Ada foto Ibu Maya mengenakan gaun sutra di restoran eksklusif, Raka sedang menikmati koktail di kolam renang pribadi, dan yang paling membuat Anggi muak adalah foto-foto kebersamaan Raka dan wanita itu, Mega. Mereka terlihat seperti pasangan yang sudah lama. Di bawah foto-foto itu, ada berbagai komentar dari teman-teman Ibu Maya dan Mega yang memuji kecantikan dan kekayaan mereka, tanpa tahu dari mana asal semua uang itu. Wanita licik, desis Anggi, menyebut Mega. Ia lalu membuka tab baru dan mencari nama Mega. Ternyata Mega adalah seorang sosialita dan selebgram dengan puluhan ribu pengikut. Anggi melihat-lihat profilnya, mencari petunjuk lain. Ada banyak foto Mega dengan tas-tas bermerek, perhiasan mahal, dan berbagai video liburan di tempat-tempat mewah. Anggi menyadari, Mega adalah tipe wanita yang serakah dan sangat ambisius. Hal ini semakin meyakinkan Anggi bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai Raka. Anggi lalu teringat bahwa Raka, suaminya, tidak pernah semewah ini. Jangankan liburan ke Maladewa,
Untuk makan di restoran mahal saja dia selalu mengeluh karena harus berhemat. Tiba-tiba, sebuah video di salah satu postingan Mega menarik perhatiannya. Video itu direkam dengan kamera depan dan menunjukkan Raka dan Ibu Maya yang sedang menertawakan sesuatu. Katanya mau nabung buat beli rumah. Suara Ibu Maya terdengar samar, diikuti tawa renyah Mega. Biarin aja, dia kan emang bodoh. Raka tertawa. Dia pikir uangnya aman, padahal kita pakai buat liburan. Jantung Anggi serasa berhenti berdetak. Matanya memanas dan air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Itu adalah suara suaminya sendiri, orang yang dia cintai. Kata-kata itu, dia kan emang bodoh, menusuk Anggi lebih dalam dari apapun. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Ia telah bekerja keras siang dan malam, bermandikan keringat dan air mata, hanya untuk menjadi bahan tertawaan suaminya sendiri. Anggi mengepalkan tangannya. Tangisan itu kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tahu, tangisan tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus bangkit dan membalas perbuatan mereka. Anggi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengan tangan yang masih gemetar, Anggi membuka aplikasi kamera di ponselnya. Ia mulai merekam layar laptopnya, menunjukkan setiap foto, setiap caption, dan yang paling penting, video pengakuan yang memuakan itu. Ia juga mengambil tangkapan layar dari setiap postingan dan menyimpan tautannya. Anggi harus punya bukti yang tak terbantahkan. Ia mencatat semua tanggal dan waktu postingan, serta lokasi yang mereka kunjungi. Semua bukti ini akan menjadi senjatanya. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan masuk dari Raka. Sayang, aku lagi sibuk banget. Ya, nanti aku telepon kalau sudah pulang. Anggi hanya melihat pesan itu tanpa berniat membalasnya. Hatinya sudah mati rasa. Anggi bukan lagi wanita naif yang mudah percaya. Ia adalah wanita yang akan menuntut keadilan. Setelah semua bukti terkumpul, Anggi sadar ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia harus meminta bantuan. Dengan langkah mantap, ia mengambil kunci mobilnya dan keluar dari kontrakan. Ia tahu, langkah pertamanya harus dimulai dari bank tempat ia dan Raka menabung. Ia butuh lebih dari sekadar screenshot. Ia butuh dokumen resmi. Anggi siap menghadapi semua konsekuensi. Setelah mengamati semua bukti digital, Anggi merasa tidak cukup hanya dengan itu. Ia butuh bukti fisik, bukti yang tidak bisa dibantah. Dengan tekad yang membara, ia mengemudikan mobilnya menuju bank tempat ia dan Raka menyimpan uang mereka. Di sepanjang jalan, pikirannya terus berputar, memutar ulang rekaman suara Raka dan tawa Mega yang meremehkan. Emosi Anggi berubah-ubah, dari rasa sakit yang menusuk menjadi kemarahan yang membatu. Sampai di bank, Anggi langsung menemui customer service. Awalnya ia ragu, tetapi demi keadilan, ia mengesampingkan rasa malu dan menanyakan riwayat penarikan dari rekening tabungan bersama mereka. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Sapa seorang staf bank ramah. Selamat siang, Mbak. Saya mau meminta riwayat transaksi rekening tabungan atas nama saya dan suami, kata Anggi, suaranya terdengar tegar meski hatinya berdebar. Bisa saya lihat KTP-nya, Mbak? Anggi menyerahkan KTP-nya dan kartu identitas Raka yang ia bawa. Setelah beberapa saat mengecek, staf bank itu mengangguk. Baik, ini riwayat transaksi rekening Mbak Anggi dan Mas Raka, ujar staf itu sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. Anggi menerima lembaran itu dengan tangan gemetar. Ia membaca setiap barisnya dengan teliti. Tanggal, waktu, jumlah, dan tujuan transaksi. Setiap penarikan besar itu terjadi hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Ada penarikan tunai di ATM, transfer ke rekening lain, dan bahkan pembayaran untuk tiket pesawat serta hotel. Semua transaksi itu dilakukan oleh Raka. Anggi mengepalkan tangannya. Di sana, tertulis jelas nama-nama penerima transfer yang tidak dikenalnya, salah satunya ke rekening bernama Mega Pratiwi. Tentu saja, nama itu sama persis dengan nama di akun Instagram yang baru saja ia lihat.
Itu adalah bukti tak terbantahkan. Tidak hanya Raka yang mengambil uang itu, tetapi dia juga mentransfernya ke rekening Mega. Anggi merasa mual. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah konspirasi. Mereka bekerja sama untuk menguras uangnya. Anggi berterima kasih kepada staf bank, menyimpan dokumen itu dengan hati-hati ke dalam tas, lalu bergegas keluar. Ia kini memiliki bukti yang kuat. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa Mega ini sebenarnya, dan hubungan apa yang ia miliki dengan Ibu Maya, mertuanya. Sesampainya di rumah, Anggi membuka laptopnya lagi. Ia mulai melakukan penelusuran mendalam di internet. Dengan bantuan kata kunci, Mega Pratiwi, dan nama mertuanya, Maya, ia menemukan banyak hal yang mengejutkan. Ia menemukan berita-berita lama dari beberapa tahun lalu tentang skandal penipuan investasi bodong yang melibatkan Mega Pratiwi. Nama Ibu Maya juga muncul sebagai salah satu korban di awal kasus itu. Namun ada juga laporan yang mencurigai keterlibatannya sebagai kaki tangan Mega. Anggi membaca setiap artikel, setiap forum, dan setiap komentar. Ia menemukan beberapa orang yang mengaku pernah menjadi korban Mega, dan mereka semua menceritakan modus yang hampir sama. Mega akan mendekati orang-orang kaya atau yang memiliki uang tunai besar, berpura-pura menjadi teman baik, dan akhirnya menipu mereka dengan iming-iming investasi palsu. Yang paling mengejutkan, salah satu komentar dari korban menyebutkan bahwa Mega selalu bekerja dengan seorang Mak Comblang, yang merupakan kenalan terdekat korban. Anggi terhenyak. Ia teringat bagaimana Ibu Maya begitu bersemangat menjodohkan Raka dengan Mega, jauh sebelum mereka liburan. Ibu Maya selalu membicarakan betapa kayanya Mega, dan bagaimana Raka bisa mendapat keuntungan jika berteman dengannya. Anggi dulu hanya menganggap itu sebagai omongan biasa dari seorang ibu mertua yang ingin melihat anaknya sukses. Namun, sekarang semuanya masuk akal. Ibu Maya bukan korban. Dia adalah bagian dari skema itu. Air mata Anggi kini bukan lagi karena kesedihan, melainkan amarah yang dingin. Dia menyadari, sejak awal, dia telah dijebak. Raka tidak pernah benar-benar mencintainya, hanya melihatnya sebagai sumber uang. Ibu Maya, yang seharusnya menjadi keluarga, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Anggi mengambil ponselnya. Ia membuka kontak Raka dan melihat profil WhatsApp-nya. Raka memasang foto profil baru, di mana ia dan Mega sedang berpose di sebuah pantai indah, dengan tulisan, "Vacation with my love," di statusnya. Anggi merasa ingin melempar ponselnya. Ia kini sadar, Raka tidak akan pernah kembali padanya, dan hubungan mereka sudah berakhir sejak ia menginjakan kaki di pesawat itu. Dengan tekad yang kuat, Anggi memfotokopi semua dokumen bank, mencetak semua tangkapan layar, dan menyimpannya dalam sebuah map plastik. Ia tahu ia harus menghubungi polisi. Tapi ia tidak mau gegabah. Ia ingin mereka semua tertangkap basah, tanpa bisa mengelak. "Aku akan buat kalian menyesal," bisik Anggi kepada dirinya sendiri, sambil menatap foto liburan mereka. "Aku akan buat kalian menangis, dan itu bukan karena air mata kebahagiaan." Anggi menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan yang mencekam. Di atas meja, map berisi bukti-bukti itu seolah memancarkan aura dingin. Foto-foto dari media sosial, riwayat transaksi bank, dan hasil pencariannya di internet. Semuanya kini menjadi senjata. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai suaminya, melainkan sebagai seorang pengkhianat. Ibu Maya, yang dulu ia panggil Ibu, kini adalah dalang di balik semua kehancurannya. Pagi itu, Anggi tidak memasak sarapan. Tidak ada lagi percakapan manis, tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Ia hanya duduk di depan laptop, mengecek kembali jadwal penerbangan pulang Raka. Setelah beberapa kali mencari, ia menemukan jadwal penerbangan Raka dan Ibu Maya, lengkap dengan nama maskapai dan jam kedatangan. Mereka akan tiba 2 hari lagi. Itu berarti Anggi punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Langkah pertama Anggi adalah menelepon sahabatnya, Dini, seorang pengacara muda yang sangat kompeten. Mereka sudah berteman sejak kuliah,
dan Anggi sangat mempercayai Dini. "Halo, Dini," suara Anggi terdengar serak. "Anggi, suara kamu kenapa? Ada apa?" tanya Dini, nada suaranya langsung berubah khawatir. Anggi menarik napas dalam. "Aku butuh bantuanmu, Din. Ada sesuatu yang gawat." Anggi menceritakan semuanya, dari kecurigaan, hilangnya uang 1 miliar, hingga bukti-bukti yang ia kumpulkan. Dini mendengarkan dengan sabar, dan di akhir cerita, hanya ada keheningan. "Anggi, aku ikut prihatin. Aku tidak menyangka Raka dan Ibu Maya bisa sekejam ini," ucap Dini akhirnya. "Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Mengumpulkan bukti-bukti itu adalah langkah awal yang paling penting." Dini lalu menjelaskan langkah-langkah hukum yang harus diambil. Pertama, mereka harus melaporkan kasus ini ke polisi dengan membawa semua bukti yang ada. Kedua, mereka harus menyiapkan gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi finansial. "Kita akan buat mereka membayar semua yang sudah mereka ambil, Nggi. Mereka tidak akan bisa kabur," kata Dini dengan yakin. "Kapan mereka pulang? Kita harus pastikan mereka ditangkap saat tiba di bandara. Itu akan jadi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan." Anggi merasakan sedikit kelegaan mendengar kata-kata Dini. Setidaknya, ia tidak sendirian. 2 hari kemudian, Anggi dan Dini sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka datang lebih awal, menunggu di area kedatangan internasional. Dini sudah berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Anggi menyerahkan salinan bukti-bukti yang sudah dia siapkan, dan polisi memastikan bahwa mereka akan bertindak sesuai prosedur. Jantung Anggi berdebar kencang. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara tegang, marah, dan sedikit lega. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Pengkhianatan mereka akan segera terbongkar di hadapan publik. Beberapa menit kemudian, di layar monitor, tertera bahwa penerbangan dari Maladewa telah mendarat. Anggi mengalihkan pandangannya ke pintu kedatangan. Tidak lama kemudian, Raka, Ibu Maya, dan Mega keluar dengan wajah ceria. Mereka tampak lelah namun sangat bahagia. Raka merangkul Mega, sementara Ibu Maya sibuk memeriksa barang-barang belanjaan mewah mereka. Anggi melihat mereka dengan mata yang dingin. Mereka masih tertawa, seolah tidak ada dosa yang mereka perbuat. Tawa itu, bagi Anggi, adalah tawa yang paling menjijikkan di dunia. Tepat saat mereka melangkah lebih jauh, 2 orang polisi berpakaian preman mendekati mereka. "Selamat siang. Anda saudara Raka Sanjaya?" tanya salah satu petugas. Raka menoleh dengan terkejut. "Ya, saya. Ada apa ya, Pak?" "Anda dan kedua rekan Anda, Saudari Mega Pratiwi dan Saudari Maya Wijaya, ditahan atas laporan penipuan dan penggelapan dana," jawab petugas itu dengan tegas. Wajah Raka, Ibu Maya, dan Mega yang tadinya ceria langsung pucat pasi. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mega mencoba berteriak dan menolak, tetapi petugas polisi dengan sigap memborgol tangan mereka. Ibu Maya histeris, berteriak-teriak meminta keadilan. "Ini ada salah paham. Kami tidak melakukan apa-apa," teriak Ibu Maya. "Anda semua ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan," ujar petugas lainnya. Di tengah keramaian bandara, adegan itu menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Raka memandang ke sekeliling, dan matanya bertemu dengan mata Anggi. Ia melihat Anggi berdiri tegak, dengan tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. Ekspresi Raka berubah. Ia tidak lagi sombong, melainkan dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Anggi, Anggi, tunggu. Ini salah paham," teriak Raka, tetapi suaranya hilang di antara keramaian bandara. Anggi tidak bergeming. Ia hanya menatap dingin saat mereka digiring pergi, wajah mereka pucat, air mata mulai mengalir di wajah Ibu Maya dan Mega. Mereka yang dulunya tertawa di atas penderitaan Anggi, kini menangis di tempat yang menjadi saksi kebahagiaan palsu mereka. Sore itu, suasana di kantor polisi terasa berat dan dingin.
Anggi duduk di salah satu kursi tunggu bersama Dini, pengacaranya. Mereka sudah selesai memberikan keterangan kepada penyidik. Dini meyakinkan Anggi bahwa bukti-bukti yang mereka bawa sudah sangat kuat dan tidak mungkin bisa dibantah. Mereka sudah pasti akan ditahan. Anggi, kamu sudah melakukan hal yang benar, bisik Dini. Anggi hanya mengangguk. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan. Kelegaan? Puas? Mungkin keduanya. Tapi ada juga rasa sakit yang masih membekas. Bagaimana bisa orang-orang terdekatnya begitu tega? Tak lama kemudian, seorang polisi memanggil Anggi. Mbak Anggi, silakan masuk. Tersangka ingin bertemu dengan Anda. Anggi menarik napas panjang. Ini adalah momen yang paling ia nantikan dan sekaligus paling ia takutkan. Ia mengikuti polisi itu ke sebuah ruangan. Di sana, duduk di kursi yang berbeda, ada Raka, Ibu Maya, dan Mega. Wajah mereka sudah tidak lagi ceria seperti di foto liburan. Mereka tampak kusut, lelah, dan mata mereka sembab karena menangis. Begitu melihat Anggi, Raka langsung berdiri, mencoba mendekat, tetapi ditahan oleh polisi. Anggi, maafkan aku, suaranya serak. Ibu Maya yang tadinya menunduk, langsung mengangkat wajahnya dan menatap Anggi dengan tatapan memohon. Anggi, nak, ibu mohon, cabut laporan ini. Ibu janji akan ganti semua uangmu. Ibu tidak akan mengulangi lagi. Mega, yang biasanya angkuh, kini hanya dia menunduk, sesekali menyeka air matanya. Anggi tidak bergeming. Ia berdiri tegak, membiarkan mereka melihat sosok Anggi yang sekarang, bukan lagi wanita naif yang mudah ditipu. Maaf, ganti rugi, suara Anggi terdengar dingin dan tegas. Kalian pikir uang 1 miliar itu bisa menggantikan mimpi yang sudah kalian hancurkan? Kalian pikir uang bisa membayar pengkhianatan kalian? Raka langsung bersujud di kaki Anggi. Anggi, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku terpengaruh Ibu dan Mega. Mereka yang merencanakan semua ini. Mendengar itu, Ibu Maya mendongak dengan marah. Raka, kenapa kamu menyalahkan Ibu? Kamu juga setuju. Kamu juga menikmati liburan itu. Cukup, bentak Anggi. Jangan saling menyalahkan. Kalian berdua sama-sama salah. Ibu, saya sudah menganggap Ibu seperti ibu saya sendiri. Kenapa Ibu begitu tega menjebak saya? Kenapa Ibu rela melihat saya hancur demi uang? Air mata Ibu Maya mengalir deras. Ibu butuh uang, nak. Mega menjanjikan Ibu keuntungan besar dari investasi palsu ini. Dia bilang, cara termudah mendapatkan modalnya adalah dari uangmu. Ibu gelap mata. Anggi menoleh ke Mega. Dan kamu? Kamu datang ke kehidupan saya, merusak semuanya, dan mencuri uang hasil jerih payah saya. Apa kamu tidak punya hati? Mega akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Anggi dengan mata yang penuh rasa bersalah. Anggi, maafkan aku. Sejak awal, Raka dan Ibu Maya yang mendekatiku. Mereka tahu aku punya koneksi untuk investasi. Mereka yang bilang padaku kalau kamu punya uang yang sangat banyak. Mereka yang merencanakan semua ini. Mereka yang... Cukup, bentak Raka lagi. Jangan memutarbalikkan fakta. Kita semua salah. Anggi melihat ke arah polisi dan Dini. Ia sudah mendengar cukup banyak. Pengakuan dari mereka bertiga sudah lebih dari cukup. Mereka semua saling menyalahkan, menunjukkan betapa busuknya hati mereka. Pak Polisi, saya sudah dengar semua yang perlu saya dengar, kata Anggi dengan suara datar. Mereka semua mengakui perbuatan mereka. Saya tetap pada pendirian saya. Raka, Ibu Maya, dan Mega panik. Anggi, jangan. Anggi, dengarkan kami, teriak Raka. Anggi menatap Raka. Raka, saat kamu tertawa di video itu, saat kamu bilang aku, bodoh, disitulah hati saya mati. Tidak ada lagi Anggi yang mencintai kamu.
Saya akan mengajukan gugatan cerai. Mendengar kata cerai, Raka kembali bersujud, menangis histeris. Ibu Maya dan Mega juga menangis, memohon ampun. Tapi Anggi sudah tidak peduli. Ia sudah terlanjur sakit hati. Saya ingin mereka semua diproses sesuai hukum yang berlaku, kata Anggi kepada polisi. Dan saya ingin semua uang saya kembali, serta semua kerugian yang saya derita. Anggi berbalik, meninggalkan mereka yang menangis dan memohon maaf di belakangnya. Ia keluar dari ruangan itu dengan hati yang berat, tetapi juga dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Keadilan akhirnya akan ditegakkan. Setelah meninggalkan kantor polisi, Anggi merasa bebannya sedikit terangkat. Meskipun hatinya masih sakit, ia tahu bahwa keputusannya untuk melapor adalah langkah yang benar. Ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pejuang yang menuntut keadilan. Di mobil, Dini tersenyum bangga padanya. Anggi, kamu hebat. Aku lihat sendiri bagaimana kamu tetap tegar di depan mereka, puji Dini. Percayalah, apa yang kamu lakukan akan sangat membantu dalam proses hukum. Anggi hanya mengangguk pelan. Aku sudah tidak punya pilihan lain, Din. Mereka sudah terlalu jauh. Keesokan harinya, Dini kembali menghubungi Anggi. Anggi, aku sudah bertemu dengan penyidik. Raka, Ibu Maya, dan Mega sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang kita masuk ke tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti tambahan. Mereka berusaha membela diri dengan mengatakan uang itu adalah pinjaman, tapi kita punya bukti otentik dari bank. Anggi menghela napas lega. Setidaknya, semua tidak sia-sia. Anggi kemudian menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan menemani Dini ke berbagai tempat untuk melengkapi berkas. Mereka mengunjungi bank lagi untuk mendapatkan salinan dokumen yang lebih lengkap, termasuk slip penarikan asli dan rincian transfer yang lebih terperinci. Tidak hanya itu, Anggi dan Dini juga mendatangi beberapa korban penipuan Mega lainnya yang mereka temukan dari berita di internet. Anggi menghubungi salah satu korban, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Siti. Awalnya Ibu Siti ragu, tetapi setelah Anggi menceritakan kisahnya dan menunjukkan bukti keterlibatan Ibu Maya, Ibu Siti akhirnya setuju untuk bertemu. Jadi, Ibu Maya juga terlibat? Tanya Ibu Siti dengan nada tidak percaya saat bertemu dengan Anggi di sebuah kafe. Saya pikir dia juga korban seperti saya. Dia bilang Mega adalah teman dekatnya, jadi saya percaya saja saat dia meyakinkan saya untuk berinvestasi. Anggi menjelaskan dengan sabar bahwa Ibu Maya adalah kaki tangan Mega, yang bertugas mendekati dan meyakinkan calon korban. Saya menemukan riwayat penipuan Mega, dan nama ibu juga ada di sana. Saya yakin Ibu Maya berpura-pura menjadi korban agar bisa lolos dari kecurigaan. Mata Ibu Siti berkaca-kaca. Pantas saja. Saya kehilangan seluruh tabungan pensiun saya. Mega menghilang begitu saja setelah uangnya saya berikan. Setelah mendengar cerita Anggi, Ibu Siti bersedia menjadi saksi. Ia juga memberikan kontak beberapa korban lain yang ia kenal. Dalam beberapa hari, Anggi dan Dini berhasil mengumpulkan kesaksian dari 3 orang korban lainnya. Semuanya memiliki cerita yang hampir sama. Mereka ditipu oleh Mega dengan bantuan seorang kenalan dekat yang ternyata adalah kaki tangannya. Dini meyakinkan Anggi bahwa kesaksian para korban ini akan menjadi bukti yang sangat kuat di persidangan. Ini menunjukkan pola kejahatan yang terorganisir, bukan sekadar kasus penggelapan uang biasa. Kita akan tuntut mereka dengan pasal penipuan dan penggelapan, serta pasal berlapis lainnya. Di sisi lain, Anggi mulai mengurus gugatan cerainya. Ia datang ke kantor pengadilan agama dengan ditemani Dini. Anggi merasa hampa, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Gugatan itu diajukan, lengkap dengan bukti pengkhianatan Raka dan tuntutan ganti rugi. Beberapa minggu kemudian, Raka dan Ibu Maya menghubungi Anggi. Mereka menggunakan pengacara mereka untuk menyampaikan pesan. Anggi menolak bertemu langsung, dan hanya bersedia berkomunikasi melalui Dini. Anggi, pengacara mereka mencoba bernegosiasi,
kata Dini saat menelepon Anggi. Mereka minta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berjanji akan mengembalikan uangmu dengan cara mencicil, asalkan kamu mencabut laporan. Anggi langsung menolak. Tidak, Din. Aku tidak mau. Mereka sudah punya kesempatan untuk mengembalikan uang itu saat mereka liburan. Sekarang, biarkan hukum yang bekerja. Lagi pula, dari mana mereka punya uang untuk mencicil? Mereka bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Dini menghela napas. Itu yang membuat mereka panik. Uang yang mereka curi sudah habis untuk liburan dan gaya hidup mewah Mega. Aku dengar Mega juga mencoba melarikan diri, tapi dicegah oleh polisi. Anggi merasa sedikit puas mendengarnya. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaannya, kini merasakan penderitaan yang sama. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Katakan pada pengacara mereka, tidak ada negosiasi. Aku akan terus maju dengan kasus ini, tegas Anggi. Anggi juga meminta Dini untuk memastikan bahwa Mega juga terlibat dalam kasus ini secara hukum, bukan hanya Raka dan Ibu Maya. Dia juga mencicipi hasil kejahatan ini. Dia harus ikut bertanggung jawab, kata Anggi. Dini mengangguk setuju. Setelah percakapan telepon itu, Anggi menutup laptopnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Jalan yang ia ambil memang sulit, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia tahu, keadilan akan datang. Berita penangkapan Raka, Ibu Maya, dan Mega di Bandara Soekarno-Hatta dengan cepat menyebar. Beberapa media online yang merekam kejadian itu mengunggah videonya, dan karena status Mega sebagai selebgram, berita itu menjadi viral dalam waktu singkat. Anggi tidak lagi perlu menyembunyikan cerita itu. Kini, seluruh dunia tahu. Dunia maya, yang tadinya penuh dengan pujian, kini dipenuhi dengan cemoohan. Komentar-komentar pedas membanjiri akun media sosial Mega dan Ibu Maya. Para pengikut Mega yang dulu memujinya, kini berbalik menghujat, menuduhnya penipu dan pencuri. Endorsement yang selama ini menjadi sumber penghasilan Mega langsung dicabut oleh berbagai merek. Bahkan, beberapa merek secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memutus kerjasama karena skandal penipuan tersebut. Bisnis Mega hancur dalam hitungan hari. Reputasinya sebagai sosialita kaya kini berganti menjadi pelakor pencuri. Di sisi lain, kehidupan Raka juga tidak lebih baik. Ia dipecat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan karena skandal yang mencoreng nama baiknya. Raka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga reputasi profesionalnya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang mantan narapidana kasus penipuan, apalagi dengan jumlah uang yang fantastis. Ibu Maya, yang selama ini dikenal sebagai ibu rumah tangga yang aktif di arisan sosialita, juga mengalami hal yang sama. Ia dikeluarkan dari kelompoknya dan semua teman-temannya menjauh. Mereka yang tadinya dekat, kini menuduhnya sebagai penipu dan munafik. Keluarga besar Raka, yang selama ini hanya peduli dengan status sosial dan kekayaan, juga menjauh. Mereka malu memiliki anggota keluarga yang terlibat kasus kriminal. Anggi, di sisi lain, mulai menata hidupnya kembali. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas, dan yang mengejutkan, banyak klien baru yang datang setelah mendengar kisahnya. Kisah Anggi, yang tadinya merupakan aib, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menjadi simbol ketegaran dan keadilan. Beberapa stasiun televisi dan media online bahkan memintanya untuk menjadi narasumber, tetapi ia menolak dengan sopan. Ia hanya ingin fokus pada proses hukum dan memulai hidup baru. Dini, pengacara Anggi, terus mengabarkan setiap perkembangan kasusnya. Anggi, mereka sudah menjual semua barang mewah yang mereka beli dari hasil liburan, kata Dini saat mereka bertemu di kantor. Mega menjual semua tas dan perhiasan bermereknya untuk membayar pengacara dan membayar utang-utang kecil. Tapi itu tidak cukup. Mereka sekarang benar-benar bangkrut. Baguslah, jawab Anggi datar. Semoga mereka sadar bahwa uang hasil curian tidak akan membawa kebahagiaan.
Anggi juga mendapatkan informasi bahwa Raka dan Ibu Maya sudah tidak punya tempat tinggal. Rumah yang mereka tempati ternyata hanya menyewa. Setelah tidak bisa membayar sewa, mereka diusir. Mereka kini hidup dalam kesulitan, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya teman. Keluarga yang dulu sangat mereka banggakan kini menjauh. Anggi mendengar semua itu tanpa ada rasa puas yang berlebihan. Ia hanya merasa hampa. Ia sudah mendapatkan kembali keadilan, tetapi ia juga kehilangan keluarga dan masa depan yang ia impikan. Namun, ia tidak menyesal. Lebih baik hidup dalam kesendirian yang jujur daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Suatu malam, ponsel Anggi bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal menelepon. Setelah ragu sejenak, Anggi mengangkatnya. "Halo, Anggi?" Suara Raka terdengar lemah dan putus asa. "Ada apa?" tanya Anggi dingin. "Anggi, aku mohon tolong cabut laporanmu." Suara Raka bergetar. Kami benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami harus tidur di pinggir jalan. Aku mohon demi kita, demi masa lalu kita." Anggi menutup matanya. Ia membayangkan Raka yang dulu ia cintai, dan Raka yang kini menjadi pengkhianat. "Raka, jangan pernah hubungi aku lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak akan mencabut laporanku. Kamu dan ibu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang, giliran kalian yang merasakan kehancuran itu." Anggi langsung mematikan telepon. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekecewaan yang sangat dalam. Ia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Tidak ada kata maaf, tidak ada lagi kesempatan kedua. Setelah menutup telepon dari Raka, Anggi merasa ada kedamaian yang aneh. Bukan kepuasan, melainkan ketenangan. Ia telah melakukan semua yang ia bisa secara hukum. Namun, ia merasa masih ada satu hal yang belum tuntas. Ia masih ingin memastikan semua orang tahu siapa Anggi yang sebenarnya, dan bukan lagi korban yang diam. Ia tidak ingin reputasinya ternoda karena fitnah dari mereka. Anggi menghubungi Dini. "Din, aku ingin membuat pernyataan publik. Aku ingin menceritakan semuanya, dari sudut pandangku," katanya. Dini terkejut. "Anggi, kamu yakin? Itu akan membuatmu jadi pusat perhatian. Kamu akan dikenal sebagai wanita yang dijebak suami dan mertuanya." "Aku sudah memikirkannya," jawab Anggi tegas. "Aku tidak akan lari dari kenyataan. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa ditipu. Aku ingin ceritaku jadi pelajaran bagi orang lain." Dini akhirnya setuju. Anggi bukanlah tipe orang yang gegabah. Dini tahu, Anggi pasti sudah memikirkan semua konsekuensinya. Mereka berdua menyiapkan siaran pers dan menghubungi beberapa media yang tertarik dengan kasus ini. Mereka memilih media yang kredibel dan memiliki jangkauan luas. 3 hari kemudian, di sebuah konferensi pers kecil, Anggi duduk di depan kamera, dengan Dini di sampingnya. Anggi mengenakan pakaian sederhana, tidak ada riasan mencolok. Wajahnya menunjukkan ketegaran dan keanggunan. Kamera-kamera menyala, dan reporter sudah siap dengan pertanyaan mereka. Anggi menarik napas panjang, menatap lurus ke arah kamera. "Selamat pagi, saya Anggi. Terima kasih sudah hadir," katanya, suaranya mantap. "Saya tahu, beberapa dari Anda mungkin sudah tahu tentang kasus penipuan yang melibatkan mantan suami saya, Raka Sanjaya, ibu mertua saya, Maya Wijaya, dan seorang wanita bernama Mega Pratiwi." Para wartawan mulai sibuk mencatat. Anggi melanjutkan. "Hari ini, saya hadir bukan untuk mencari sensasi atau simpati. Saya ingin meluruskan fakta dan memberikan peringatan kepada semua orang." Anggi kemudian menceritakan semua dari awal. Ia menceritakan bagaimana ia dan Raka menabung mati-matian untuk membeli rumah impian, bagaimana ia bekerja siang dan malam, dan bagaimana ia menyimpan semua uangnya di rekening bersama. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan bukti pengkhianatan dari media sosial, dan bagaimana ia menemukan video Raka dan Ibu Maya yang menertawakannya. "Saya tahu,
Banyak dari Anda yang mungkin merasa saya bodoh atau naif karena begitu mudahnya ditipu oleh orang terdekat, kata Anggi, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia tetap mengontrol emosinya. Tapi saya ingin katakan, ini bukan masalah kebodohan. Ini adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang saya berikan kepada orang yang paling saya cintai, yang ternyata mengkhianati saya demi uang dan kesenangan sesaat. Anggi kemudian menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Cetakan riwayat transaksi bank, tangkapan layar dari media sosial, dan bukti penipuan Mega dari internet. Semua bukti ini sudah saya serahkan kepada pihak berwajib. Mereka sudah mengakui perbuatan mereka di kantor polisi, dan saya tidak akan mencabut laporan saya. Seorang wartawan mengangkat tangan. Anggi, apa yang Anda harapkan dari semua ini? Apakah Anda ingin balas dendam? Anggi menatap wartawan itu, matanya tajam. Saya tidak mencari balas dendam. Saya hanya mencari keadilan. Dan saya ingin hidup saya kembali. Semua uang yang mereka curi adalah hasil jerih payah saya. Mereka harus mempertanggungjawabkannya. Ia kemudian membuat pernyataan yang paling penting. Hari ini, saya ingin menegaskan bahwa saya sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Raka Sanjaya. Gugatan cerai sudah saya ajukan. Saya tidak ingin lagi dikaitkan dengan mereka. Setelah konferensi pers, berita tentang Anggi dan kisahnya menjadi trending topik di seluruh Indonesia. Dukungan mengalir deras. Anggi menerima banyak pesan dari orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan, yang berterima kasih karena Anggi telah memberikan mereka keberanian untuk bangkit. Di sisi lain, reputasi Raka, Ibu Maya, dan Mega semakin hancur. Keluarga besar Raka yang tadinya hanya menjauhi mereka, kini secara terbuka mengutuk perbuatan mereka. Mega kehilangan semua pengikutnya di media sosial. Ia terpaksa menghapus semua akunnya karena tidak tahan dengan hujatan. Mereka tidak lagi bisa bersembunyi. Anggi, di lain pihak, menjadi simbol kekuatan. Kisahnya viral di media sosial, dan ia mulai diundang ke berbagai acara talk show untuk menceritakan kisahnya. Anggi menerima undangan itu, tidak untuk mencari ketenaran, tetapi untuk menginspirasi orang lain. Ia menceritakan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana ia tidak membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan hidupnya. Jangan pernah biarkan orang lain merenggut kebahagiaanmu, kata Anggi di sebuah talk show. Teruslah berjuang untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, kehidupan Anggi berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi korban yang bersembunyi. Ia adalah simbol keberanian yang menginspirasi. Di sisi lain, kehidupan Raka, Ibu Maya, dan Mega adalah kebalikannya. Mereka yang dulunya angkuh, kini terpuruk dalam kehinaan. Di sebuah sel tahanan yang sempit dan pengap, Raka duduk termenung. Matanya kosong menatap dinding yang kotor. Selama ini, hidupnya di penjara terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Ia merindukan masakan Anggi, obrolan mereka di malam hari, bahkan pekerjaan Anggi yang dulu sering ia sepelekan. Raka teringat bagaimana Anggi selalu bekerja keras untuk mereka berdua. Ia teringat bagaimana Anggi selalu menunda keinginan pribadinya demi mengumpulkan uang untuk rumah impian. Raka merasa mual memikirkan bagaimana ia bisa dengan mudahnya mengkhianati orang yang begitu tulus mencintainya. Ia teringat kata-kata Anggi di kantor polisi, "Saat kamu tertawa di video itu, disitulah hati saya mati." Kata-kata itu terus terngiang. Penyesalan itu datang menghantamnya. Ia tahu, semua ini bukan salah Ibu Maya atau Mega sepenuhnya. Ia juga bersalah. Ia memilih jalan yang mudah, jalan yang penuh pengkhianatan, dan sekarang ia membayar harganya. Uang itu habis, reputasinya hancur, dan ia kehilangan wanita yang paling mencintainya. Di sel tahanan yang berbeda, Ibu Maya juga meratapi nasibnya. Ia yang selalu tampil glamor di arisan, kini harus mengenakan seragam tahanan yang kusam. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarga besarnya menolak menjenguknya.
Ia teringat bagaimana Anggi dulu begitu perhatian padanya, bagaimana Anggi selalu membelikannya oleh-oleh setiap kali gajian, dan bagaimana Anggi selalu membelanya di depan Raka. Ibu Maya menangis. Ia bukan lagi menangis karena malu, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi sebutir pasir. Ia telah mengorbankan menantu yang tulus demi iming-iming kekayaan yang ternyata palsu. Ia merindukan senyum tulus Anggi, pelukannya, dan kehadirannya yang selalu menenangkan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Mega, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia ditahan di sel yang sama dengan tahanan lain. Ia tidak lagi bisa memamerkan tas-tas mahalnya, atau berlibur di tempat-tempat mewah. Ponselnya, yang dulu menjadi sumber kekayaan, kini disita sebagai barang bukti. Mega tahu, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia teringat bagaimana Anggi menatapnya di kantor polisi. Tatapan itu bukan tatapan penuh amarah, melainkan tatapan yang penuh kekecewaan. Mega sadar, ia tidak hanya mencuri uang Anggi, tetapi juga kebahagiaan dan kepercayaannya. Ia sudah terlalu serakah, dan kini ia harus membayar harga yang mahal. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali semua perbuatannya. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan, dan persidangan dimulai. Selama persidangan, Anggi tidak pernah datang. Dini selalu hadir, mewakili Anggi dan membacakan kesaksian-kesaksian yang sudah mereka siapkan. Anggi tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Ia sudah terlalu muak. Di dalam ruang sidang, Raka, Ibu Maya, dan Mega terlihat sangat berbeda. Mereka tampak kurus, kusam, dan mata mereka memancarkan keputusasaan. Mereka mendengarkan dengan seksama setiap kesaksian, setiap bukti yang memberatkan mereka. Mereka melihat riwayat transaksi bank yang menunjukkan penarikan uang dari rekening Anggi. Mereka melihat tangkapan layar dari media sosial yang menunjukkan liburan mewah mereka. Yang paling menghancurkan mereka adalah saat Dini memutar rekaman suara Raka dan Ibu Maya yang tertawa di video itu. Suara mereka sendiri, yang menertawakan kebodohan Anggi. Di depan hakim, mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, diliputi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Raka, Ibu Maya, dan Mega dinyatakan bersalah atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mengembalikan semua uang Anggi, dan jika tidak bisa, mereka akan dikenakan denda yang lebih besar. Di luar ruang sidang, Dini menelepon Anggi. Anggi, mereka sudah divonis. Mereka dihukum penjara dan harus mengembalikan semua uangmu. Anggi merasa lega. Terima kasih, Din. Kamu sudah banyak membantuku. Sama-sama, kata Dini. Tapi, ada satu hal lagi. Mereka bilang mereka ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Anggi. Mereka ingin meminta maaf secara langsung. Anggi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu, Din. Aku tidak siap melihat mereka lagi. Anggi, kamu tidak harus melakukannya, kata Dini. Tapi, mereka terlihat sangat menyesal. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk kamu berdamai dengan masa lalu. Anggi mematikan telepon. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar. Ia memikirkan kata-kata Dini. Apa ia harus bertemu dengan mereka? Setelah semua yang mereka lakukan, apa permintaan maaf mereka masih penting? Anggi memejamkan mata. Ia teringat kembali semua perjuangannya, semua air matanya, dan semua kekecewaannya. Ia sadar, memaafkan mereka tidak akan mengembalikan semua yang sudah hilang. Tapi mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk ia benar-benar bisa melangkah maju, melepaskan semua rasa sakit dan dendam yang selama ini ia pendam. Setelah percakapan dengan Dini, Anggi kembali ke apartemennya. Pikirannya dipenuhi kebimbangan. Haruskah ia menemui mereka?
Apa gunanya? Semua sudah berakhir, dan hukum sudah berbicara. Namun, ada bisikan kecil di hatinya yang mengatakan bahwa ia harus menutup bab ini dengan tangannya sendiri, bukan hanya di pengadilan, tetapi juga di hati. Ia harus menghadapi mereka untuk terakhir kalinya, bukan untuk memaafkan, tetapi untuk benar-benar melepaskan. Keesokan harinya, Anggi datang ke lembaga pemasyarakatan. Ia mengenakan pakaian sederhana. Di ruang kunjungan, Dini sudah menunggunya. "Anggi, kamu yakin?" tanya Dini. Anggi hanya mengangguk, menunjukkan keteguhan hatinya. Tak lama kemudian, Raka, Ibu Maya, dan Mega masuk ke ruangan. Mereka tampak sangat berbeda. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka sembab, dan sorot mata mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan keputusasaan. Mereka duduk di kursi seberang Anggi. Ada pembatas kaca di antara mereka, yang membuat percakapan harus melalui telepon. Raka yang pertama kali mengambil telepon. "Anggi, aku tahu, tidak ada kata yang bisa mewakili betapa menyesalnya aku." Suaranya bergetar. "Aku hancur, Anggi. Aku kehilangan segalanya. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang kurasakan karena kehilangan kamu." Anggi menatapnya dingin. "Kamu tidak pernah tahu arti kehilangan sampai kamu sendiri yang merasakannya, Raka. Dulu, kamu tidak menganggapku ada, hanya melihatku sebagai sumber uang. Kamu tertawa di video itu, Raka. Kamu menertawakan kebodohanku. Bagaimana bisa aku memaafkan itu?" Raka menangis. "Aku bodoh, Anggi. Aku bodoh. Aku terbuai dengan janji-janji Mega dan Ibu. Aku pikir uang itu akan membawa kebahagiaan. Ternyata tidak. Aku memohon, Anggi, maafkan aku. Aku mencintaimu." "Jangan ucapkan itu, Raka," jawab Anggi. "Cinta tidak seperti itu. Cinta tidak akan mengkhianati. Cinta tidak akan mencuri. Cinta tidak akan menyakiti." Raka menunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian, Ibu Maya mengambil telepon. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Nak Anggi, Ibu mohon. Ibu tahu, Ibu sudah sangat salah. Ibu menyesal. Ibu seharusnya melindungi kamu, bukan malah menjebakmu. Tolong, maafkan kesalahan Ibu." Anggi melihat ke arah Ibu Maya. "Bu, saya sudah menganggap Ibu seperti ibu saya sendiri. Saya percaya Ibu. Saya tidak pernah membayangkan, Ibu akan tega seperti ini. Saya memohon, Ibu tolong beritahu saya, apa semua ini setimpal dengan 1 miliar yang kalian curi?" Ibu Maya menggelengkan kepalanya sambil menangis terseduh-seduh. "Tidak, Nak, tidak. Liburan itu tidak ada artinya. Kekayaan itu tidak ada artinya. Kebahagiaan palsu itu tidak sebanding dengan kehilangan kamu. Ibu rela menyerahkan semua yang Ibu punya asalkan Ibu bisa mendapatkan kamu kembali sebagai menantu Ibu." Anggi menghela napas panjang. Ia tahu, permintaan maaf mereka tulus. Tapi itu sudah terlambat. "Bu, penyesalan selalu datang belakangan. Apa yang sudah kalian lakukan tidak bisa diubah." Terakhir, Mega mengambil telepon. Wajahnya yang biasanya sombong, kini dipenuhi rasa malu. Ia bahkan tidak berani menatap mata Anggi. "Anggi, aku tahu, aku adalah orang paling jahat di cerita ini," kata Mega dengan suara bergetar. "Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku pantas masuk penjara. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Aku tidak menyangka, kehidupanku akan hancur seperti ini. Aku menyesal. Sungguh. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan uangku. Tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Tidak akan mengembalikan waktu yang sudah terbuang," jawab Anggi. "Aku harap, di dalam sana, kamu bisa belajar. Belajar bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama." Anggi meletakkan telepon, tidak lagi ingin mendengar apa-apa. Ia berdiri dan menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Di sana,
Di balik kaca pembatas, Raka, Ibu Maya, dan Mega menangis. Mereka tidak hanya menangisi hukuman mereka, tetapi juga penyesalan yang membakar hati mereka. Anggi meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Ia sudah tidak punya dendam. Ia sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia melepaskan semua beban di hatinya dan melangkah keluar dari penjara itu, merasa bebas untuk pertama kalinya. Beberapa bulan kemudian, Anggi bertemu dengan seorang pria bernama Ardi. Ardi adalah seorang desainer grafis yang sangat berbakat. Mereka bertemu di sebuah acara industri. Ardi mengenal Anggi dari kisahnya yang viral. Ia mengagumi keberanian Anggi dan keteguhannya. Mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Anggi menemukan bahwa Ardi adalah pria yang sangat tulus dan baik hati. Ia tidak peduli dengan masa lalu Anggi. Ia hanya peduli dengan Anggi yang sekarang. Setelah melalui banyak perjuangan, hati Anggi akhirnya terbuka. Ia sadar, ia pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan cinta yang palsu. Akhirnya, Anggi dan Ardi menikah dalam upacara sederhana. Mereka tidak butuh uang miliaran atau liburan mewah. Mereka hanya butuh cinta yang tulus dan kesederhanaan. Ardi juga sangat peduli dengan mimpi Anggi untuk membeli rumah. Ia bergabung dengan Anggi untuk menabung, dan kali ini, Anggi tahu bahwa ia tidak berjuang sendirian. Suatu hari, saat mereka sedang melihat-lihat rumah, Anggi menerima kabar bahwa uangnya sudah kembali. Raka, Ibu Maya, dan Mega